kami anak dan remaja GPM, sumber daya harapan gereja dan bangsa. Halo adik-adik, selamat pagi, shalom. Senang sekali kakak pengasuh ada dengan adik-adik saat ini untuk beribadah bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu subjenjang anak kecil 3. Kita akan segera memulai ibadah ini dengan angkat pujian bersama lagu Hari Ini, Harinya Tuhan. Semuanya tersenyum yang manis. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya, mari ketong satu dalam doa. Tuhan Yesus, hari pemberian Tuhan kami ada dalam sekolah minggu, khususnya anak jenjang anak kecil 3 Tuhan, sekolah minggu Jemaat GPM Nania. Kami melandasi ibadah kami saat ini ya Allah, dari awal sampai akhirnya jadi hanya di dalam kehendak-Mu Bapa. Amin. Kita nyanyi lagu ini sekali lagi, hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Ya, mari ketong ada dalam pembacaan firman Tuhan. Ketong akan baca firman Tuhan dari Injil Lukas. Kitab Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-42. Adik-adik semua boleh membuka Alkitab. Yang sudah tahu baca bisa ketong baca secara perlahan-lahan. Tapi mendahulunya ketong ada dalam doa. Kita mulai. Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup dan yang mengasihi kami. Saat ini kami akan membaca firman. Dalam segala kerendahan hati kami mohon, Tuhan berkati firman ini menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Matius pasal 10 ayat 38 sampai dengan ayatnya yang ke-42, demikian bunyinya. Marta dan Maria. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah membeli bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Demikian ketentunya firman Tuhan di saat ini. Adik-adik, ketong akan mendengar cerita lewat video yang telah disiapkan oleh kakak pengasuh. Selamat mengikuti. Maria dan Marta, Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan.
Lalu tibalah Tuhan Yesus dan murid-muridnya di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Marta mempunyai saudara perempuan yang bernama Maria. Ketika Tuhan Yesus berbicara, Maria lalu duduk mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Maria duduk di dekat kaki Tuhan Yesus. Tetapi Marta sedang sibuk sekali untuk melayani. Lalu Marta mendekati Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, suruhlah Maria membantu aku." Tuhan Yesus menjawab Marta, "Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Marta pun mendengarkan perkataan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Hanya satu saja yang perlu." Kata Tuhan Yesus, "Maria telah memilih bagian yang terbaik." Kata Tuhan Yesus melanjutkan, "Yang tidak akan diambil daripadanya." Akhirnya, Marta dan Maria pun mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, demikian video yang telah ketemu nonton secara bersama di saat ini. Adapun pesan yang dapat kita ambil dari video ini adalah, yang pertama, Maria dia melayani Yesus dengan cara mendengar ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Yesus. Sementara Marta, dia pun melayani Yesus dengan menyiapkan hidangan bagi Tuhan Yesus. Tapi ada hal yang kurang baik yang ditampilkan oleh Marta adalah ketika dia melayani, dia merasa cemburu karena Maria hanya duduk dan dia merasa bahwa dia punya banyak sekali pekerjaan. Tetapi Yesus menegur dia karena Yesus ingin agar kita juga bisa menyediakan waktu untuk mendengar Tuhan berkata-kata kepada kita lewat firman yang disampaikan ketika Yesus ada bersama-sama dengan Maria. Hal ini pun yang diinginkan oleh Tuhan Yesus bagi kita semua, bahwa adik-adik, kakak pengasuh, kita harus setia dalam melayani Tuhan Yesus dengan cara rajin beribadah, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan. Rajin beribadah itu seperti ke sekolah minggu, ke tunas, ke gereja, dan kegiatan-kegiatan peribadahan lain yang diselenggarakan di tengah-tengah jemaat GPM Nania. Ya, demikian pesan indah yang dapat disampaikan kepada kita semua di saat ini, kiranya menjadi bagian yang hidup dan bisa ketong lakukan dalam kehidupan ketong tiap-tiap hari. Mari ketong angkat satu pujian bagi Tuhan, lagu Marta dan Maria. Dua orang bersaudara, Maria dan Marta. Tuhan Yesus menumpang di rumah mereka. Maria duduk di kaki Yesus, Marta sibuk melayani. Marta, oh Sion Marta. Demikian ketong punya cerita yang telah ketong dengar saat ini. Mari ketong ada satu dalam doa syafaat. Namun adik-adik jangan lupa tetap menyediakan uang kolekta dan diletakkan pada piring-piring persembahan yang telah di tempat persembahan yang telah disiapkan oleh orang tua di rumah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah memberikan kami waktu untuk beribadah, memuliakan Engkau Tuhan dalam sekolah minggu di siang ini. Kami pun bersyukur untuk firman hidup yang telah Allah taburkan di saat ini dalam video-video singkat dan juga dalam pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus membantu kami untuk kami tetap setia melayani Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Beri kami kerendahan hati untuk tetap ada dalam hadirat kudus-Mu dalam berbagai kegiatan peribadahan yang diselenggarakan di tengah-tengah jemaat pun dalam keluarga kami masing-masing. Berkati orang tua kami dengan pekerjaan mereka, berkati para pengasuh dengan tanggung jawab pelayanan, para majelis jemaat, dan seluruh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh gereja yang ada dalam seluruh rangkaian pelayanan yang dilakukan. Berikanlah hikmat bagi mereka. Beri hikmat juga bagi pemerintah, bagi para medis, keluarga-keluarga pasien yang tertular COVID-19, Allah menolong dan membantu mereka. Beri kesembuhan bagi mereka, beri kekuatan bagi para medis dan hikmat bagi para pemerintah bangsa dan negara ini.
Bapa di sorga, ini doa kami. Ini syukur kami yang telah kami sampaikan kepadamu. Tak lupa, Tuhan pun menerima persembahan yang telah diberikan dalam kehidupan kami masing-masing, dalam rumah-rumah tangga kami masing-masing. Biarlah semuanya itu menjadi berkat bagi kami. Ini doa dan harapan kami ya Allah, dan ajarlah kami untuk terus setia dan melayani Engkau seperti yang ditunjukkan oleh Marta dan Maria. Khususnya kami mau mendengar sabdamu seperti yang dilakukan oleh Maria. Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami akan segera mengakhiri ibadah kami saat ini. Untuk itu kami mohon berkat Tuhan bagi kami semua. Anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa menaungi dan melengkapi kami semua hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, demikian ibadah sekolah minggu kita di saat ini. Pesan kakak pengasuh adalah jangan lupa jika keluar menggunakan masker. Selanjutnya cuci tangan pakai sabun, makan dengan teratur, istirahat yang cukup, dan lakukan sedapat mungkin jangan terlalu banyak bermain. Lakukan apa saja yang penting dalam kehidupan hidup hari-hari. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Shalom. Ayo tingkatkan